Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Valentina Anggraini. Di sini saya selaku moderator untuk presentasi dari kelompok kami mengenai makalah yang kami buat dengan judul Analisis Perilaku Konsumsi Terhadap Jumlah Pendapatan Tetap, di mana kelompok kami menyusun presentasi ini dengan tujuan untuk menjelaskan kepada teman-teman semuanya. Next. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri dengan NIM 2108 1010119, Firda Meila Ananda 2108 10101 2108 101011089, Lailatul Nur Aziza 2108 101011094, Anandia Zeta dengan NIM 21081011100, Muzamil Umam 2108101011148, Muhammad Faril Akram 2108 101011156. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Jadi setiap negara itu mempunyai permasalahan-permasalahan yang sangat merugikan, terutama di bidang perekonomian. Sehingga terjadi pembangunan ekonomi yang digunakan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi guna meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama dalam kondisi yang kurang menguntungkan untuk semua orang, terutama warga negara di Indonesia yang sedang terkena gejala COVID-19. Sehingga pembangunan ekonomi juga digunakan sebagai ukuran kemajuan ekonomi tersebut. Sering dipergunakan Gross National Product atau pendapatan per kapita. Tujuan pembangunan untuk menaikkan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat yang dapat digambarkan melalui pendapatan nyata per kapita. Sedangkan mutu kehidupan tercermin dari tingkat dasar pola konsumsi yang meliputi unsur sandang, pangan, kesehatan, dengan tujuan untuk mempertahankan hidup manusia. Pengertian kegiatan konsumsi menurut salah satu ahli, konsumsi merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Untuk pengeluaran rumah tangga, ada faktor yang paling penting menentukan diantaranya tingkat pendapatan rumah tangga. Jika dilihat dari pendapat ahli tersebut, terjadi kesinambungan antara konsumsi dan pendapatan. Konsumsi itu dilakukan karena untuk mendapatkan kepuasan maksimal. Untuk melakukan konsumsi, yaitu bagian pendapatan yang dibelanjakan agar kegiatan konsumsi itu terjadi. Tidak semua masyarakat menggunakan semua pendapatannya untuk melakukan hal konsumsi, akan tetapi ada sebagian dari pendapatannya itu ditabung. Jadi, dari ketiga topik tersebut, yaitu konsumsi, pendapatan, dan tabungan, dapat digunakan bahan penelitian karena hal tersebut menyangkut perilaku manusia yang melakukannya dengan cara berbeda-beda. Next. Kemudian di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan konsumsi dan fungsi konsumsi. Kemudian yang kedua yaitu apa saja teori konsumsi. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang menentukan tingkat teori konsumsi. Kemudian yang keempat, bagaimana keterkaitan teori konsumsi dengan pola konsumsi masyarakat. Sekian dari saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pola konsumsi masyarakat yang sedang bekerja pada saat pandemi COVID-19. Yang kedua, mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap para pedagang. Next. Yang kedua, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menjadikan sebagai acuan dasar sebagai informasi mengenai pendapatan pedagang saat ini. Next. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara antar narasumber yang berlokasi di tempat-tempat yang berbeda untuk mengetahui secara mendalam dampak pandemi COVID-19 terutama dalam bidang perekonomian yang berpengaruh terhadap pendapatan dan pola konsumsi masyarakat sekitar. Dan hasil data yang diperoleh akan diuraikan secara naratif.
Baik, sekian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk next slide akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi. Pengertian konsumsi menurut ahli, yang pertama ada Suherman Rosidi. Konsumsi diartikan sebagai penggunaan barang-barang dan jasa-jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Konsumsi atau lebih tepatnya pengeluaran oleh rumah tangga atas barang-barang akhir dan jasa. Yang kedua ada N. Gregory Mankiw. Konsumsi merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Barang meliputi pembelanjaan rumah tangga pada barang yang tahan lama seperti kendaraan, alat rumah tangga, dan barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Kemudian jasa meliputi barang yang tidak berwujud seperti potong rambut dan layanan kesehatan. Yang ketiga ada Muhammad Abdul Halim. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang-barang dan jasa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam suatu periode. Next. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Fungsi konsumsi dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, yaitu C sama dengan A plus BY, di mana C adalah besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, A adalah besarnya konsumsi yang tidak tergantung pada jumlah pendapatan atau konsumsi jika tidak ada pendapatan. B adalah hasrat marginal manusia untuk melakukan konsumsi, dan Y adalah pendapatan disposable atau pendapatan yang siap dikonsumsi, atau A lebih besar dari 0 dan 1 lebih besar dari B dan lebih besar dari 0. Next. Pendapatan. Pengertian pendapatan menurut Sodikin dan Driono, penghasilan atau income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalti, dan sewa. Sumber pendapatan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, pendapatan dapat timbul dari transaksi dan kejadian berikut ini. Yang pertama ada penjualan barang, 2. Penjualan jasa, dan 3. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Kesimpulannya adalah pendapatan dari kegiatan normal perusahaan biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan normal perusahaan adalah hasil di luar kegiatan utama perusahaan yang sering disebut hasil non-operasi. Pendapatan non-operasi biasanya dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain, misalnya pendapatan bunga dan dividen. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Hasil wawancara, kelompok kami memilih responden yang pertama pedagang sayur perempuan dan laki-laki, yang kedua pedagang buah baik perempuan maupun laki-laki. Kelompok pekerjaan, pedagang sayur. Untuk responden, setiap anak mewawancarai 10 responden yang terbagi menjadi 5 pedagang sayur dan 5 pedagang buah, baik laki-laki maupun perempuan. Next. Pedagang sayur laki-laki, perempuan. Yang pertama ada Ibu Atung, 15 tahun bekerja sebagai pedagang, pendapatan kotornya 700.000, pendapatan bersihnya 200.000, dan pendapatan perharinya 150.000. Kemudian ada Ibu Suleha, 4 tahun bekerja sebagai pedagang, pendapatan perharinya sebesar 100.000, pengeluaran perharinya sebesar 35.000. Pendapatan sebelum pandemi
mencapai 250.000 dan setelah pandemi 100.000. Sisa pendapatan ditabungkan sebesar 5.000. Kemudian ada Ibu Slamet, 26 tahun bekerja sebagai pedagang, pendapatan sebelum pandeminya 202.500.000 per hari. Setelah pandemi 1 juta per hari dan pengeluaran perharinya 300.000. Kemudian ada Ibu Nena, 3 tahun bekerja sebagai pedagang, pendapatan perharinya 1 juta. Dona, 4 tahun bekerja sebagai pedagang, pendapatan perharinya 150.000, pengeluaran yang dikeluarkan 30.000 per hari. Pendapatan tambahan dari pedagang rokok eceran, pendapatan sebelum pandemi 250.000 per hari dan setelah pandemi 150.000. Sisa pendapatannya ditabungkan sebesar 10.000 per hari. Next. Kemudian narasumber dari pedagang sayur laki-laki. Yang pertama, Bapak Adik Santoso, 4 tahun bekerja sebagai pedagang, mendapatkan pendapatan perharinya 1.300.000. Kemudian pengeluaran perharinya 800.000. Yang kemudian ada Bapak Muhtar A, baru berdagang kurang lebih 1 bulan. Pendapatan perharinya 1.200.000. Kemudian pengeluaran perharinya sebesar 800.000. Pendapatan tambahan diperoleh dari bekerja sebagai tenaga pengajar dan ketua RT. Kemudian ada Bapak Andri, pendapatan perharinya 1.500.000 sampai 2 juta. Jika di rata-rata penghasilan sebulannya 45 juta. Pengeluaran perhari 50.000. Kemudian ada Bapak Puja, 7 tahun bekerja sebagai pedagang, pendapatan perharinya 175.000, kemudian pengeluaran perharinya 40.000. Tambahan penghasilan yang didapatkan dari berjualan warung kecil yang menjual bumbu dapur dan mendapatkan pendapatan perharinya 20.000. Sisa pendapatan yang ditabungkan sebesar 50.000 per hari. Kemudian Bapak Suher mendapatkan penghasilan per hari sebesar 800.000 dan pengeluaran perharinya 500.000. Sisa pendapatannya ditabungkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya, pedagang buah perempuan akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai narasumber pedagang buah perempuan maupun laki-laki. Untuk yang pertama, pedagang buah perempuan ada Ibu Darwati. Ibu Darwati ini berpendapatan per hari sebesar 2 juta. Pendapatan sebulan kurang lebih sebesar 80 juta, pengeluaran sebesar 150.000, tambahan penghasilan dari warung kopi. Sisa dari pendapatannya ditabungkan. Yang kedua ada Ibu Sri. Ibu Sri ini berpenghasilan sehari sebesar 1.500.000. Lalu penghasilan rata-rata sebesar kurang lebih 45.000. Pengeluaran per hari 200.000, pendapatannya berubah sebesar 50% dari pendapatan normal akibat dari pandemi. Yang ketiga ada Ibu Partini. Ibu Partini ini 29 tahun bekerja sebagai pedagang. Pendapatannya per hari sebesar 500.000, pengeluaran per hari sebesar 100.000, pendapatan sebelum pandemi sebesar 2 juta per hari. Penghasilan tambahan diperoleh dari angkot dan kontrakan. Yang keempat ada Ibu Herni. Ibu Herni ini bekerja sebagai pedagang selama 3 tahun. Penghasilan perharinya sebesar 700.000, pengeluaran per hari sebesar 50.000, tambahan penghasilan dari kerja suaminya sebesar 300.000. Dan sisa pendapatan ditabungkan rutin sebesar 10.000 per hari. Kemudian ada Ibu Firda. Ibu Firda ini bekerja sebagai pedagang selama 6 tahun. Pendapatan perharinya sebesar 3 juta, kemudian pengeluaran per hari sebesar 100.000. Next.
Kemudian ada pedagang buah laki-laki. Yang pertama ada Bapak Sunar. Bapak Sunar ini berpenghasilan per hari sebesar 2 juta. Rata-rata penghasilan per bulannya sebesar 60 juta. Pengeluaran per hari sebesar 200.000. Dan penghasilan mengalami penurunan sebesar 40% dari penghasilan normal karena adanya pandemi saat ini. Yang kedua ada Bapak Burep. Bapak Burep ini bekerja sebagai pedagang selama 6 tahun. Penghasilan per hari sebesar 350.000, pengeluaran per hari sebesar 30.000 dan pendapatan sebelum pandemi sebesar 500.000. Setelah pandemi menurun hingga 350.000. Yang ketiga ada Bapak Ali. Bapak Ali ini berpenghasilan per hari 1.500.000. Rata-rata pendapatan per bulan sebesar 45 juta. Pengeluaran per hari sebesar 300.000 dan penghasilan menurun sebesar 50% dari pendapatan normal sebab pandemi. Yang keempat, Haji. Dan pengeluaran per hari sebesar 50.000. Sisa pendapatannya ditabung sebesar 20.000 per hari. Penghasilan sebelum pandemi sebesar 700.000, setelah pandemi sebesar 600.000. Kemudian yang terakhir ada Bapak Albab. Bapak Albab ini bekerja sebagai pedagang selama 3 tahun. Pendapatan per harinya sebesar 2 juta. Pengeluaran perharinya sebesar 100.000, tambahan penghasilan dari berjualan kardus, dan sisa pendapatan ditabungkan untuk keperluan mendadak. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, dipersilakan. Di sini di bab 3 adalah bab pembahasan. Bab pembahasan ini adalah hasil wawancara yang kami lakukan kepada pedagang sayur dan pedagang buah. Yang pertama adalah pedagang sayur perempuan dengan total pendapatan Rp2.950.000. Rata-rata pendapatannya adalah Rp590.000. Rata-rata pengeluarannya Rp243.000 dan rata-rata tabungannya adalah Rp313.000. Pedagang sayur laki-laki total pendapatannya adalah Rp5 juta. Rata-rata pendapatannya adalah Rp1.099.000. Rata-rata pengeluarannya Rp485.000. Rata-rata tabungannya adalah Rp600.000. Pedagang buah perempuan total pendapatannya adalah Rp8 juta. Dan rata-rata pendapatannya Rp1.600.000. Rata-rata pengeluarannya Rp120.000. Rata-rata tabungannya Rp1.272.000. Pedagang buah laki-laki total pendapatan Rp6.450.000. Rata-rata pendapatannya Rp1.290.000. Rata-rata pengeluarannya Rp636.000 dan rata-rata tabungannya adalah Rp435.000. Di pembahasan yang pertama adalah hasil wawancara dari pedagang sayur. Rata-rata pendapatan pedagang sayur perempuan sebesar Rp590.000 dan rata-rata pendapatan pedagang sayur laki-laki sebesar Rp1.099.000. Dari hasil pendapatan tersebut, mereka cenderung digunakan untuk seperti kebutuhan sehari-hari, seperti kebutuhan pokok. Pengeluaran paling banyaknya yaitu untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membayar hutang, dan dana pendidikan untuk anaknya. Pendapatannya dikurangi pengeluaran digunakan untuk tabungan. Dan pembahasan selanjutnya hasil wawancara terhadap pedagang buah, yaitu rata-rata pendapatan pedagang buah perempuan sebesar Rp1.600.000, sedangkan pedagang buah laki-laki sebesar Rp1.290.000. Dari hasil tersebut mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, pengeluaran yang diprioritaskan untuk dana pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan kios. Dan sisanya dari pengeluaran itu semua akan digunakan untuk dana tabungan. Terima kasih.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang mana sebelumnya teman saya menjelaskan mengenai hasil pembahasan tentang pedagang sayur dan pedagang buah yang sudah diwawancarai oleh kelompok kami, di mana kelompok kami mendapat sebuah kesimpulan dengan perbandingan pola konsumsi dan teori ekonomi menurut Keynes. Untuk perbandingan pola konsumsi itu sendiri, pedagang sayur perempuan dan pedagang sayur laki-laki, pedagang buah perempuan maupun pedagang buah laki-laki itu memiliki tingkat konsumsi yang sama, yaitu lebih dari sama dengan 50%, sedangkan teori ekonomi menurut Keynes itu sendiri mengatakan bahwa pertambahan pendapatan selalu lebih besar daripada pertambahan konsumsi. Maka dari itu pada akhirnya kedua topik pekerjaan tersebut yang telah diwawancarai oleh kelompok kami tidak dapat mengambil tabungan lagi untuk melakukan konsumsi dan dapat menabungnya sebagian dari pendapatannya sesuai tabel yang telah kami kerjakan, bahwa dengan adanya tabel tersebut kedua topik pekerjaan tersebut menghasilkan rata-rata yang dapat menabungkan dari sisa hasil pendapatan yang didapat oleh pekerja tersebut. Next. Nah, selanjutnya saran yang didapat dari kelompok kami yaitu merupakan bagaimana peneliti selanjutnya dapat mengembangkan untuk meneliti faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan, pengeluaran, dan prioritas utama pengeluaran. Untuk itu, peneliti dapat menggunakan metode lain dalam meneliti perilaku konsumsi masyarakat sekitar, apakah mereka memiliki tingkat konsumsi yang tinggi, atau apakah mereka menggunakan setengah atau lebih pendapatannya untuk ditabungkan. Next. Nah, ini dia merupakan dokumentasi dari hasil wawancara kelompok kami. Untuk gambar yang pertama itu kami mewawancarai pedagang sayur, yang kedua itu juga pedagang sayur, dan untuk yang ketiga itu pedagang buah. Baik, terima kasih presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator juga mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.